Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Fatur Rahman dari kelas 5A dengan NPM 223510705. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang telah saya tonton dan saya lihat yang diberikan oleh Pak Rizky Padilla. Langsung saja agar tidak berlama-lama, langsung masuk ke dalam materinya. Ini materi kali ini bertemakan React Native. React Native. React Native ini adalah kerangka kerja atau framework pengembangan aplikasi mobile berbasis JavaScript yang memungkinkan developer membuat aplikasi untuk platform Android dan iOS menggunakan satu basis kode. Framework ini dikembangkan oleh Facebook dan dibangun di atas pustaka React yang terkenal dalam pengembangan antarmuka web. React Native memungkinkan developer menulis kode dalam JavaScript dan JSX, ekstensi sintaks JavaScript untuk React, untuk menghasilkan aplikasi yang terlihat dan berfungsi seperti aplikasi native, menggunakan komponen-komponen yang dirancang khusus untuk setiap platform. Ini artinya, meskipun aplikasinya dikembangkan dengan JavaScript, komponen aplikasi tersebut diubah menjadi komponen native seperti tombol, teks, dan input di Android atau iOS. Fitur utama dari React Native ini ada yang pertama, cross-platform. Satu basis kode dapat digunakan di Android dan iOS, menghemat waktu dan usaha dalam pengembangan. Yang kedua ada hot reloading, yang artinya memungkinkan developer untuk melihat perubahan kode secara langsung tanpa harus membangun ulang aplikasi dari awal. Yang ketiga ada komponen native. Meskipun menggunakan JavaScript, aplikasi yang dibuat memiliki performa tinggi karena menggunakan komponen native pada perangkat, bukan web view. Yang keempat ada komunitas yang kuat. React Native didukung oleh komunitas developer yang besar sehingga banyak dokumentasi, paket tambahan, dan solusi untuk berbagai masalah yang tersedia. Yang kelima ada integrasi mudah dengan modul native. Ini memungkinkan pengembangan modul khusus untuk aplikasi yang memerlukan akses ke fitur perangkat seperti kamera, GPS, dan sensor lainnya. Selanjutnya ada kelebihan dari React Native ini. Kelebihan pertama ada kode satu kali, jalankan di banyak platform. Dengan satu kode JavaScript, pengembang bisa membuat aplikasi untuk iOS dan Android sehingga menghemat waktu dan biaya. Yang kedua ada performa mendekati aplikasi native. Karena menggunakan komponen native, performa aplikasi React Native mendekati aplikasi native murni, terutama untuk interaksi yang kompleks. Yang ketiga ada reload cepat, fast refresh. Artinya React Native memiliki fitur reload cepat yang memungkinkan pengembang melihat hasil perubahan kode tanpa harus menunggu waktu kompilasi yang lama. Lalu yang keempat ada ekosistem dan komunitas besar. Karena dikembangkan dan didukung oleh komunitas yang besar, React Native ini memiliki banyak pustaka dan alat bantu yang mempercepat proses pengembangan. Lalu kekurangan dari React Native ini ada tiga, yaitu beberapa fitur terbatas pada platform tertentu. Meskipun lintas platform, beberapa fitur mungkin perlu disesuaikan secara khusus untuk iOS atau Android. Yang kedua, performa belum optimal untuk aplikasi kompleks. Untuk aplikasi yang membutuhkan grafis atau komputasi tinggi seperti game 3D, performa React Native mungkin tidak sebaik aplikasi native. Yang ketiga, ada ketergantungan pada native modul. Kadang diperlukan modul native untuk fungsi tertentu yang belum didukung React Native, yang memerlukan pengetahuan tentang pengembangan native. Cara kerja dari React Native ini. React Native bekerja dengan menghubungkan kode JavaScript dengan antarmuka native. Dalam React Native, komponen-komponen React yang ditulis dalam JavaScript akan diterjemahkan ke dalam elemen UI native melalui JavaScript Bridge. Lalu di sini ada komponen utama dari React Native. Komponen utamanya itu ya ada view, text, image, button, scroll view, dan flatlist. View ini wadah atau kontainer. Kalau teks menampilkan teks, image menampilkan gambar, button tombol yang bisa diklik, scroll view tampilan yang bisa digulir. Kalau flatlist daftar data yang efisien. Selanjutnya ada workflow pengembangan aplikasi. Yang pertama, coding dengan JavaScript dan JSX di editor. Lalu testing dengan emulator atau perangkat asli. Yang ketiga, debugging dengan alat pengembang bawaan.
Lalu yang terakhir deployment ke Google Play Store dan Apple App Store. Nih contoh-contoh aplikasi yang menggunakan React Native. Yang pertama ada Facebook yang sering kita gunakan, lalu ada Instagram juga, Airbnb, Uber Eats, Discord, Walmart, Pinterest, ada Tesla, lalu ada Skype. Konsep-konsep dasar dari React Native ini yaitu JavaScript dan JSX. Lalu ada komponen, state dan props, lifecycle method, flexbox layout, navigation, hot reloading dan fast refresh. Lalu ada platform specific code. Lalu ada native modules, APIs, asynchronous, third party libraries, dan yang terakhir ada expo versus CLI. Ini adalah konsep-konsep dasar dari React Native. Lalu di sini ada kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya yaitu React Native adalah framework open source yang memungkinkan pengembangan aplikasi mobile lintas platform Android dan iOS menggunakan satu basis kode berbasis JavaScript dan React. Dengan fitur utama seperti komponen, modular, sistem layout, flexbox, dan dukungan integrasi dengan modul native, React Native memungkinkan aplikasi yang efisien, cepat, dan berperforma tinggi. Framework ini mendukung produktivitas developer dengan fitur hot reloading dan fast refresh yang mempercepat proses iterasi dan debugging. Keunggulan utama React Native terletak pada penghematan waktu dan biaya pengembangan aplikasi untuk banyak platform tanpa harus menulis kode terpisah untuk Android dan iOS. Meski memiliki beberapa keterbatasan performa dibandingkan aplikasi native murni, React Native tetap menjadi pilihan populer bagi perusahaan besar dan startup karena kemampuannya menghadirkan pengalaman pengguna yang konsisten dan mendekati aplikasi native. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.